Baik, saya mungkin meminta Dokter Vega untuk memberikan penggambaran dokter. Sebenarnya prosesnya bagaimana teknisnya pencabutan giginya itu? Pencabutan gigi ya, prosesnya tadi. Prosesnya gini, pertama kita lakukan pembiusan. Pembiusan setengah rahang, itu dia bius setengah rahang. Jadi Tetap sadar ya dokter? Tetap sadar, tapi bius setengah rahang itu nanti akan kebas setengah rahang bawah. Misalkan kita contohkan pada pencabutan gigi bawah. Dia akan kebas, terus setelah itu ada pembukaan gusi sedikit. Nah, kemudian pengambilan sedikit tulang, setelah itu pengambilan giginya. Lalu ada penjahitan. Nah, gitu. Ini di klinik Apik juga bisa dokter? Bisa nanti bisa dengan dokter spesialis bedah mulut. Tentunya datang nggak langsung dicabut ya dok? Iya, ada konsultasi dulu ya? Konsultasi dulu, harus pemeriksaan ronsen dulu. Ini setelah dicabut dokter, biasanya proses penyembuhannya butuh berapa lama? Penyembuhannya itu untuk penyembuhan luka itu 2 sampai 7 hari, terus untuk penyembuhan jaringan 2 sampai 4 minggu. Seperti itu, Mas. Nanti perlukah kontrol lagi, dokter? Perlu Mas, kontrol berkala biasanya tiap seminggu. Seminggu dan 1 bulan. Nah, ini saya tahu nih sobat set pasti dia mikir, kan gigi bungsu ada 4 nih, berarti 4 kali operasi ringan nih dok, katakanlah gitu. Boleh, bisa langsung 4-4-nya. Kalau lebih dari 3 biasanya bius total, Mas. Biasanya bius total. Tapi kalau misalkan dalam one day treatment atau dalam sekali kunjungan, itu biasanya 1 sisi dulu. Atas bawah. Misalkan sisi kanan dulu dok, saya mau cabut sisi kanan dulu. Atas sama bawah dulu. Nanti untuk yang minggu depannya baru atau 2 minggu lagi baru yang kiri, atas dan bawah. Berarti memang bahkan bisa benar-benar nggak satu-satu gitu ya dok? Iya, nggak perlu nunggu satu-satu, tapi bisa langsung dulu. Baik dokter, kalau gigi impaksi dokter, tapi dibiarkan nggak dicabut, apa dampaknya dokter? Efeknya jangka panjang sih Mas, case by case ya tadi. Pertama, karena kondisinya mungkin yang kurang maksimal, tumbuhnya miring, itu bisa menyebabkan food infected atau makanan yang masuk ke sela-sela seperti itu. Kalau masuk ke sela-sela itu bisa membuat lubang di gigi tetangganya, seperti itu. Kemudian peradangan gusi, karena gusinya menebal di bagian belakang, lebih kemasukan makanan, menyebabkan peradangan gusi. Kadang nyeri-nyerian di sisi belakang. Kemudian menekan gigi depan dan saraf yang di rahang, menyebabkan nyeri kepala sampai ke telinga, seperti itu. Itu juga gejala dari gigi bungsu. Setelah itu sariawan, karena gigi yang tumbuhnya ke arah pipi menyebabkan waktu ketika kita ngunyah itu kontak antara gigi bungsu, gigi tetangga dan gigi antagonis atau gigi atasnya itu menyebabkan permukaan di bagian pipi dalam itu menyebabkan luka atau traumatik. Makanya dia ada sariawan. Jadi keluhannya, dok kok saya sering sariawan ya, yang paling ujung. Waktu dicek, lah ini penyebabnya karena gigi bungsunya Mas. Kalau gigi bungsunya dicabut, sariawannya bakal hilang. Seperti itu. Mungkin bahasa sederhananya gigi bungsunya melukai dinding melukai mulutnya ya, gigi mulutnya, benar. Karena waktu orang makan itu mengunyah kan harus balancing kanan dan kiri. Ketika makanan itu dikunyah secara balancing kanan dan kiri, kontak gigi atas dan bawah itu berkatup Mas. Itu kadang nggak sesuai dan bisa mengenai pipi dalam. Makanya biasanya sering sariawan, biasanya pada kasus gigi bungsu yang tumbuhnya ke arah samping atau bukoversi. Berarti mungkin bisa saya simpulkan gini ya dokter ya, gigi bungsu yang sudah impaksi itu memang sangat rentan menimbulkan masalah lanjutan gitu. Iya benar sekali. Dokter Vega, saya juga ingat nih pernah baca jurnal gitu bahwa ternyata infeksi pada rongga mulut itu juga bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan gitu. Itu benar juga nggak dok? Benar Mas. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa bakteri pada gigi berlubang, mau dimanapun itu dalam rongga mulut, itu bakterinya memperparah kondisi kinerja jantung. Jadi beberapa pasien yang mau pemeriksaan jantung atau operasi ring jantung dan lain sebagainya itu biasanya dirujuk ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait giginya. Karena proses perawatan jantung atau operasi jantung, kalau misalkan giginya masih berlubang, bakterinya bakal tetap ada dan bisa jadi rekuren atau berulang seperti itu. Ini tidak menakut-nakuti ya sobat ya. Ini semua bisa dicegah kalau rutin kontrol ke dokter gigi. Iya benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.